Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab bersikap baik terhadap yatim, anak yatim, wanita dan fakir miskin, bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, paling jeleknya makanan adalah makanan pesta. Pesta pernikahan, pesta apa saja. Ini di zamannya Nabi ya, di zamannya Nabi. Karena apa? Karena pesta di zamannya Nabi itu mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin. Nah, ini yang membuat makanan pesta pada zaman Nabi Muhammad itu tidak baik, makanan yang paling jelek walaupun halal. Kalau di Indonesia kayaknya tidak ini. Nah, ya semuanya diundang, yang kaya, yang tokoh, yang kiai, yang miskin, rakyat biasa, biasanya ketika ada pesta pernikahan sama-sama diundang. Berarti insya Allah hadis ini tidak dipakai di Indonesia, insya Allah begitu. Sekarang hadis yang ke-8, wa an Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa kahataini wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang mengasuh dua anak sehingga dia balik, maka dia di hari kiamat itu dekat dengan Rasulullah seperti halnya Rasulullah dengan apa? Jari-jari Rasulullah. Wa dhadhamma asabi'ahu, dan Nabi Muhammad itu menggenggam, mengumpulkan jari-jarinya. Artinya orang yang suka membantu orang lain sampai balik, maka dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu ya jangan hanya sholat saja. Ya kalau memang bisa bantu orang lain untuk biaya kehidupan, ya bantu orang lain. Kalau gak dibantu sampai lapar, kita bisa bantu karena kita punya uang mamanya, maka kita ini dosa ya, dosa. Walaupun umpamanya ini membangun pesantren, membangun masjid umpamanya, itu digenjot biar bagus, biar indah, biar enak dipandang umpamanya. Tapi di sekitarnya ada yang kelaparan, tidak ada yang bantu, takmirnya itu juga dosa loh ya. Makanya takmirnya itu dosa kalau sampai tidak ada yang membantu orang yang di sekitarnya sedang kelaparan. Semuanya dosa, dosa semua. Karena lebih penting memenuhi kebutuhan orang hidup daripada membaguskan atau membangun masjid. Masjid umpamanya gak dibangun tetap seperti dulu agar asalkan tidak bahaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau orang sudah lapar ya, butuh bantuan, ya dosa ya kalau kita tidak membantu. Jadi ibadah itu tidak hanya melulu sholat, puasa, berjamaah, enggak ya. Bahkan di sini juga gak kalah pentingnya memberi makan kepada orang yang lagi lapar atau membantu orang yang lagi butuh. Terserah butuh apa saja untuk kehidupannya. Mungkin ya biaya rumah sakit, umpamanya nih habis kecelakaan atau apa, atau punya anak biaya pendidikannya lagi tidak punya dibantu. Itu juga gak kalah pentingnya. Tapi kadang manusia itu
bayangannya kalau nyumbang ke masjid pasti benar, pasti bagus. Jangan, tidak begitu aja. Bukan begitu saja kebaikan itu. Membantu kebutuhan orang lain, terutama orang miskin, itu juga sangat penting. Hadis yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nih perhatikan baik-baik ya, biar kita ini mudah membantu orang lain. Tidak pelit, tidak pelit. Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Katanya Siti Aisyah, ini sebagai istri Nabi ini sering didatangi oleh orang-orang miskin. Ya, karena Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, ketika ada keluhan atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, banyak yang datang kepada Nabi. Mungkin yang datang urusan agama datang ke Nabi, urusan masalah rumah tangga datang ke Nabi, urusan ekonomi datang ke Nabi. Bahkan orang yang tidak punya makanan, tidak punya, datang juga kepada Nabi. Ini datang seorang perempuan bersama kedua putrinya datang kepada Siti Aisyah. Waktu itu Rasulullah tidak ada di rumah. Apa yang dilakukan oleh wanita dengan dua putrinya ini? Wanita yang ini minta sesuatu kepada Siti Aisyah, minta sesuatu, minta makan lah ya, tidak ada yang mau dimakan. Namun di rumahnya Rasulullah tidak ada makanan apapun kecuali hanya satu korma. Ini, jadi Rasulullah itu kehidupannya sangat sederhana sampai-sampai di rumahnya itu jarang ada makanan, ada cuman satu korma. Kalau di rumah kita kan banyak ya, kuenya sampai dah habis. Ada juga sampai kue kondangan dibuang-buang. Wes, sulit ya, sulit untuk bisa sama dengan keluarganya Rasulullah. Hanya satu korma saja. Karena hanya satu korma, fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnataiha. Kalau kita umpamanya ada orang datang ke rumah kita minta makanan, kemudian kita punya makanan hanya satu-satunya, tidak ada lagi cuman korma, kira-kira dikasihkan apa tidak? Kayaknya tidak, kayaknya boh jongkok butuh. Wah, untuk anak saya sendiri bagaimana? Ini begini. Kalau di sini tidak, oleh Siti Aisyah makanan satu-satunya hanya satu korma itu, satu biji itu diberikan kepada perempuan yang membawa dua putrinya. Jadi satu korma diberikan kepada tiga orang. Kalau kita biasanya, tondus rapa, tahu sabuk kila ning situng. Orang kalau sudah lapar ya, jangankan cuman korma kecil seperti itu, lebih kecil pun juga akan dimakan. Kemudian oleh si wanita ini dibagikan kepada anak-anaknya. Walam ta'kul minha, dia tidak ikut makan. Jadi kormanya itu dibelah jadi dua. Saking laparnya, anaknya ini dikasih korma separuh-separuh. Dan si perempuan ini tidak ikut makan. Summa qamat fa kharajat. Setelah itu, setelah putrinya, kedua putrinya itu makan masing-masing setengah korma, perempuan ini berdiri dan pergi pamitan kepada Siti Aisyah. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Kemudian Nabi Muhammad datang. Setelah perempuan miskin ini datang, Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad datang dan saya bercerita kepada Nabi Muhammad. Faqala mani betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar, muttafaqun alaih. Kata Nabi, kalau perempuan ini yang kamu ceritakan itu benar dan diuji dengan ujian anaknya itu, putrinya itu, tapi dia tetap bersikap baik kepada anak-anaknya, maka itu bisa menjadi penghalang untuk masuk neraka. Ya, makanya
tidak atau menghindar dari neraka, ingin selamat dari neraka itu bukan sholat saja ya. Bantu orang lain dengan benar sesuai kebutuhannya itu juga bisa menolak atau menghindarkan kita dari api neraka. Dikit-dikit surga, sholat berjamaah, sholat duha. Nggak ada itu tok ya. Bantu tetangganya yang lagi butuh, tidak apa-apa walaupun tidak istiqomah sholat duha, tidak apa-apa. Jadi sedekah ini apa kebaikan itu tidak hanya melulu sholat wiridan, bantu orang lain juga bagian dari menyelamatkan dari neraka. Ini orang miskin. Coba kalau rumah kita masa mungkin hanya sekedar korma, tidak mungkin ya. Umpamanya punya beras hanya secingkir, kayaknya jarang ya, jarang. Makanya kalau ada tetangga utang beras atau utang apa aja yang betul-betul butuh, tidak usah sulit-sulit, jangan pelit-pelit untuk membantu. Kalau memang ada loh ya, kalau tidak ada ya lain lagi. Kok tengah iya beras dia beda lagi ya, sama-sama tidak punya. Berarti kalau punya jangan banyak alasan ya. Siapa tahu membantu orang lain, baik hanya sekedar beras 1 kilo, uang 20.000, atau bantu orang lain biaya pendidikan anaknya. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Ta'ala sehingga bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Weslah, jangan jangan melulu ibadah itu nyumbang di masjid, nyumbang di musola, nyumbang, jangan. Banyak ya pahala-pahala yang remeh ini, coba remeh hanya 1 korma, coba 1 korma tapi bisa menyelamatkan dari api neraka. Hadis yang ke-10, wa an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat ja'atni miskinatun. Ada lagi cerita seorang perempuan miskin, tahmilu ibnataini laha, punya 2 perempuan, fa'amduha salasa marrat. Kemudian aku beri, katanya Siti Aisyah, beri 3 salasata marrat, 3 korma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma marrotan, tamrotan. Kemudian karena perempuannya putrinya itu 3, kormanya 3, putrinya 2, kormanya 3, maka diberi 1-1. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastad amatha. Kemudian perempuan ini ngasih, jadi ceritanya begini, dikasih 1-1, setelah dikasih 1-1 putrinya yang miskin ini, kemudian perempuan ini ingin makan, mau memasukkan kormanya ke mulutnya sendiri, tapi oleh kedua anaknya itu diminta ya. Fastad amatha ibnataha. Kemudian kedua putrinya tadi minta lagi akar cakar ya, cakoi, mana, saya makan juga. Gitu dulu ya. Kemudian fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kula bainahuma. Kemudian kormanya yang 1 yang direbutkan oleh 2 putrinya itu dibelah jadi 2, dibagi jadi 2. Jadi ibunya tidak ikut makan nih, tidak ikut makan. Kemudian fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian setelah dibagi korma yang ketiga itu diberikan kepada anaknya, ibunya enggak kebagian, tak meloh ya. Akhirnya membuat Siti Aisyah kagum, ya Allah, begitu kasih sayangnya seorang ibu kepada anak, padahal sama-sama lapar ini, tapi karena kedua anaknya masih lapar ingin makan lagi, korma yang 1 kemudian dibagi 2. Kemudian oleh Siti Aisyah diceritakan hal ini, kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Nabi?
faqala innallaha qad aujaba laha bihal jannata au a'taqaha biha minan nar, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan wajib bagi wanita ini, ibunya ini masuk surga dan juga wajib merdeka selamat dari neraka. Begitu ya. Pokoknya ini jadi orang itu sering-seringlah bantu orang miskin. Jangan sering-sering menghina, mencaci karena jadi sering hutang beras umpamanya dicaci. Wah. Palang kita kalau sudah gini. Palang ya. Nanti di akhirat itu kamu ini dikasih rezeki lebih, disuruh membantu tetangganya, ngomongnya sembarangan, ngutang tok kapan bayarnya. Hati-hati ya ngomong begini ini ya. Apalagi yang miskin itu sampai sakit hati, Allah Ta'ala tidak terima nanti. Bukan kita nanti wajib masuk surga, tapi malah wajib masuk neraka. Hati-hati ya, makanya ujiannya orang punya uang, orang punya harta, ya ini disuruh untuk sering membantu orang lain dalam kondisi tidak mampu. Ini wajib masuk surga dan wajib merdeka dari neraka. Hanya bantu itu tadi. Bantu hanya sekedar 3 kurma. 3 kurma dibagi 2, kemudian satunya mau dimakan, diminta, dibelah jadi 2 lagi. Coba. Menurut kita ini amal apa ini? Remeh temeh, cuman korma. Kita korma kalau bulan puasa bertabur ya. Bertabur. Tapi Allah suka yang begini ini ya. Suka sekali karena membantu orang lain yang sedang kelaparan. Jangan-jangan kemudian kita membayangkan jamaah di masjid setiap hari Allah Ta'ala suka. Itu kan bayangan kita ya. Bisa jadi Allah gak suka. Karena apa? Ada sedikit pamer, ria, ingin dipuja orang dan lain sebagainya. Nah, kalau ini coba ingin pamer apa? Wong cuma korma 3. Dah ya. Makanya jangan kemudian kita ibadah banyak membayangkan Allah Ta'ala suka, tapi padahal Allah Ta'ala gak suka. Yang begini-begini Allah Ta'ala justru suka. Makanya sing open ya. Melakukan kebaikan itu yang open. Jangan sesuatu yang bayangannya bagus-bagus saja. Enggak, yang kecil-kecilin loh. Kadang-kadang Allah Ta'ala sangat suka yang kemudian kita diwajibkan untuk masuk surga dan wajib merdeka dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.